Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi Hidayat. Saya dari kelas FM 18C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas. Adapun pengertian dari solvabilitas itu sendiri yaitu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Hal ini sesungguhnya jarang terjadi kecuali perusahaan mengalami kepailitan. Kemampuan operasi perusahaan dicerminkan dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Adapun contoh laporan keuangan pada rasio solvabilitas yaitu laporan keuangan neraca pada PT Indo Sumsel dan laporan keuangan laporan laba rugi dari PT Indo Sumsel. Adapun rumus-rumus dari rasio solvabilitas yaitu pertama rumus debt to asset ratio. Rumusnya yaitu debt to asset ratio sama dengan total debt per total asset. Contohnya pada rasio tahun 2010 yaitu debt to asset ratio sama dengan 2050 per 4.200 sama dengan 0,488 atau dibulatkan menjadi 49%. Dan contoh untuk rasio tahun 2011 yaitu debt to asset ratio sama dengan 1.900 per 4.000 sama dengan 0,475 atau dibulatkan menjadi 48%. Dan rumus kedua yaitu rumus debt to equity ratio. Rumusnya yaitu debt to equity ratio sama dengan total utang atau debt per ekuitas atau equity. Contohnya untuk tahun 2010 yaitu debt to equity ratio sama dengan 2050 per 2100 sama dengan 0,911% atau 91. Contoh untuk tahun 2011 yaitu debt to equity ratio sama dengan 1.900 per 2.100 sama dengan 0,904% atau 91%. Dan rumus yang ketiga dari rasio solvabilitas yaitu rumus long term debt to equity ratio. Rumusnya yaitu long term debt to equity ratio sama dengan long term debt per equity. Contohnya untuk tahun 2010 yaitu long term debt to equity ratio sama dengan 1.300 per 2.250 sama dengan 0,577% atau dibulatkan menjadi 58%. Dan contoh untuk tahun 2011 yaitu long term debt to equity ratio sama dengan 1.150 per 2.100 sama dengan 0,547% atau dibulatkan menjadi 55%. Dan rumus keempat yaitu rumus times interest earned. Rumusnya yaitu times interest earned sama dengan EBIT per biaya bunga atau interest, atau times interest earned sama dengan EBIT tambah biaya bunga per biaya bunga atau interest. Contohnya untuk tahun 2010 yaitu times interest earned sama dengan 1.800 per 180 sama dengan 10 kali. Untuk contoh untuk tahun 2011 yaitu times interest earned sama dengan 1.300 per 170 sama dengan 7,6 kali. Dan rumus yang kelima yaitu rumus fixed charge coverage. Rumusnya yaitu FCC sama dengan EBIT tambah biaya bunga tambah kewajiban sewa atau lease per biaya bunga tambah kewajiban atau lease. Contohnya untuk tahun 2010 yaitu FCC sama dengan 1.620 tambah 180 tambah 40 per 180 tambah 40 sama dengan 8,4 kali. Dan contoh untuk tahun 2010 yaitu FCC sama dengan 1.130
tambah 170 tambah 30 per 170 tambah 30 sama dengan 8,4 kali. Jadi, ini adalah rasio solvabilitas dan saya gabungkan dengan jurnal terbaru terkait analisis rasio solvabilitas untuk mengukur kinerja keuangan pada Bank Sulutgo pada periode 2014 sampai 2018. Dan saya dapat jurnal penelitian ini dari salah satu mahasiswa Universitas Samratulangi, yaitu Aditya Runtuwene. Nah, dan untuk mengefisienkan waktu, saya tidak menjelaskan secara detail tentang jurnal terbarunya rasio solvabilitas, dan saya akan mengirimkan filenya. Dan kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu bahwa tingkat primary rasio, risk asset rasio, capital rasio, dan capital adequacy rasio yang memperhatikan aktiva tetap, serta capital adequacy rasio PT Bank Sulutgo tahun 2014 sampai 2018 menunjukkan tren terjadinya peningkatan jumlah modal, total aktiva, dan total kewajiban yang berfluktuasi memberi dampak bagi tren atas laporan keuangan, khususnya neraca dan laporan laba rugi Bank Sulutgo pada tahun 2014 sampai 2018. Tingkat penyediaan modal minimum bagi bank umum seperti Bank Sulutgo yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang jumlah modal inti bank umum, di mana mengharuskan KAR minimal 8% dipenuhi dari tahun 2014 sampai tahun 2014. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.